Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rami Fariza dan pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem call. Langsung saja, apa itu sistem call? Sistem call adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem call untuk memanajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan dan biasanya harus menggunakan sumber daya pada sistem operasi tersebut. Ada dua jenis mode operasi, yaitu user mode dan juga kernel mode. Untuk membedakan mode tersebut, maka sebuah bit atau mode bit ditambahkan ke hardware komputer untuk mengidentifikasi mode tersebut. Untuk user, kita akan memberi bit 1, sedangkan untuk kernel yaitu bit 0. Sistem call menyediakan interface antara proses dari sistem operasi dan biasanya dibuat dalam tingkat bahasa tinggi seperti C dan C++ dan diakses menggunakan application program interface, di mana tiga aplikasi program interface yang umum yaitu Windows 32 API for Windows dan ada POSIX API seperti Unix, Linux, dan Mac OS X. Dan yang terakhir, ada Java API for the Virtual Machine. Dengan mode tersebut, kita dapat membedakan apakah tes yang dieksekusi adalah tes OS atau aplikasi user. Pada saat sistem komputer mengeksekusi aplikasi user, maka sistem dalam keadaan mode user. Namun, pada saat aplikasi user meminta layanan ke operation system melalui sebuah sistem call, maka sistem harus berpindah dari user mode ke kernel mode untuk memenuhi layanan. Dan ini merupakan transisi mode dari user mode dan juga kernel mode. Aplikasi sebuah trap atau interrupt terjadi, maka hardware akan berpindah dari user mode ke kernel mode. Pada saat operation system mendapatkan kontrol dari komputer atau eksekusi dari sistem call, maka akan berada pada kernel mode. Sistem selalu meminta user mode sebelum menyerahkan kontrol ke program user. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari sistem call? Yang pertama, proses kontrol, yaitu mengontrol proses yang berjalan. File management, mengontrol file yang berjalan pada program. Device management, mengontrol device apa saja yang digunakan pada program. Information manage, yaitu penghubung antara user dan operation system dari berbagai informasi. Dan yang terakhir ada communication, yaitu pertukaran informasi dari proses yang berjalan dengan operation system. Bagaimana pengelompokan sistem call? Sistem call dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah control process. Hal yang dilakukan oleh control process yaitu mengakhiri dan membatalkan, atau nama lainnya adalah end dan abort. Mengambil dan mengeksekusi, membuat dan mengakhiri proses, wait for a time, wait event, check event, mengalokasikan dan membebaskan memori. Dan yang kedua ada manipulasi file, yaitu membuat dan menghapus file, membuka dan menutup file, membaca, menulis dan mereposisi file, dan menentukan serta mereset atribut file. Yang ketiga ada manipulasi device, di mana meminta dan membebaskan device, membaca, menulis, dan mereposisi file, serta menentukan dan mereset atribut device. Yang terakhir adalah informasi lingkungan, yaitu mengambil dan mereset waktu dan tanggal, serta mengambil dan mereset sistem data. Selanjutnya, bagaimana sistem call beroperasi? Sebuah ilustrasi program sederhana untuk membaca data dari satu file dan copy data file tersebut ke file lain.
input program diperlukan nama dari dua file, yaitu ada input file dan output file. Di sini kita akan mencontohkan untuk source file dan juga destination file. Hal yang pertama kita lakukan, input file bisa dilakukan dengan salah satu cara. Contohnya, pada sistem interaktif akan membutuhkan serangkaian sistem call, menulis sebuah pesan pada layar yang selanjutnya membaca dari keyboard karakter-karakter yang didefinisikan untuk kedua file tersebut. Eksekusi diterima. Pada saat dua nama file tersebut dipilih, program harus membuka file input dan membuat file output. Masing-masing dari operasi ini membutuhkan sistem call lain. Kemudian, error dari sebuah operasi juga membutuhkan sistem call tambahan. Pada saat program mencoba untuk membuka input file, maka akan ada beberapa kondisi, di mana kondisi tidak menemukan nama file tersebut, atau file yang diinginkan diproteksi aksesnya. Maka, program harus memberikan sebuah pesan pada konsol atau sistem call lain yang diperlukan, dan kemudian terminate secara tidak normal atau diperlukannya sistem call lain. Jika input file ada, maka harus membuat sebuah output file baru. Dalam hal ini juga ada beberapa kondisi, yaitu menemukan bahwa sudah ada output file dengan nama yang sama, maka program akan abort atau menghapus file yang ada dan membuat yang baru. Pada saat kedua file siap, maka akan masuk ke sebuah perulangan yang akan membaca dari input file dan menulisnya ke output file. Setelah semua file di-copy, program akan menutup kedua file pada sistem call, yang kemudian menuliskannya pada sebuah konsol dan jendela. Kemudian akan dilakukannya proses terminate secara normal atau pada sistem call yang lain. Pada tampilan layar user atau user interface, operasi yang kita gunakan tampaknya sederhana, namun pada dasarnya langkah-langkah eksekusi yang dilakukan pada belakang layar cukuplah sangat rumit. Bagaimana hubungan antara application program interface, system call interface, dan operation system? Parameter secara umum disimpan dalam sebuah blok atau tabel dalam sebuah memori dan akan mengalamatkannya pada sebuah tampilan yang kemudian akan dilarikan untuk tampilan system call interface apabila user melakukan eksekusi pada user application. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.